Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita membacakan Al-Quran dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihah. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang landasan BK Islam dan tujuan BK Islam. Baik, mari kita mulai. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas landasan BK Islam. Apa saja BK Islam itu? Yang pertama adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah landasan utama BK Islam. Al-Quran merupakan segala sumber kehidupan umat Islam. Al-Quran adalah firman Allah SWT yang disampaikan oleh Jibril dengan redaksi langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Nabi Muhammad SAW adalah konselor utama dan pertama pada masa awal pertumbuhan Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai dasar BK Islam di samping sunnah beliau sendiri. Allah dalam Al-Quran memfirmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Samping ayat tersebut, saya akan menambahkan dalam surah Yasin ayat 69 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin. Dan tidaklah kami mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dari kitab yang jelas. Yang kedua, B. Sunnah. Hadis Nabi SAW. Sunnah menurut para ahli hadis adalah segala sesuatu yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW, berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrirnya, atau selain itu. Misalnya sifat-sifatnya, keadaannya, dan misi dan visi beliau yang belum tercapai pada masanya. Maka inilah yang disebut dengan sunnah Nabi. Selanjutnya kita akan membahas tentang landasan filosofis. Manusia makhluk rasional yang mampu berpikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya. Manusia juga belajar mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Semua itu terjadi berkat individu tersebut telah belajar dari apa yang telah dilihatnya dan didengarnya. Manusia juga makhluk yang tertinggi derajatnya, termulia dan paling indah di antara segenap makhluk ciptaan Sang Pencipta. Maka dari itu manusia bisa dijadikan pemimpin bagi makhluk lainnya. Apabila manusia memiliki ketidaksempurnaan dan kelemahan, maka akan terjadi pembalikan dari yang tertinggi derajatnya menjadi yang terendah derajatnya. Yang selanjutnya, landasan historis. Secara umum, konsep bimbingan dan konseling telah lama dikenal manusia melalui sejarah. Sejarah tentang pengembangan potensi individu dapat ditelusuri dari masyarakat Yunani kuno. Mereka menekankan upaya-upaya untuk mengembangkan dan menguatkan individu melalui pendidikan. Plato dipandang sebagai konselor Yunani kuno karena dia telah menaruh perhatian besar terhadap masalah-masalah pemahaman psikologis individu seperti
menyangkut aspek isu-isu moral, pendidikan, hubungan dalam masyarakat, dan teologis. Dalam sejarahnya ada beberapa BK di Barat. Sampai awal abad ke-20 belum ada konselor di sekolah pada saat itu. Pekerjaan konselor masih ditangani oleh para guru. Generasi bimbingan di sekolah mulai berkembang sebagai dampak dari revolusi industri dan keragaman latar belakang para siswa yang masuk ke sekolah-sekolah negara. Tahun 1898, Jesse B. Davis, seorang konselor di Detroit, mulai memberikan layanan konseling pendidikan dan kerjaan di SMA. Pada tahun 1907, dia memasukkan program bimbingan di sekolah tersebut. Pada waktu yang sama, para ahli yang juga mengembangkan program bimbingan ini, diantaranya L.D. Wafer, Frank Person, A.G. Williamson, Carl Rogers, Bradley dan Stiller menjelaskan tahapan tentang sejarah bimbingan sebagai berikut. Yang pertama, vocational exploration, tahap yang menekankan tentang analisis individual dan pasaran kerja. Yang kedua, meeting individual needs, tahapan yang menekankan membantu individu agar meeting memperoleh kebutuhan hidupnya. Perkembangan BK pada tahap ini dipengaruhi oleh diri dan memecahkan masalahnya sendiri. Yang ketiga, translation professionalism, tahapan yang memfokuskan perhatian kepada upaya profesionalis konselor. Keempat, situasional diagnosis, tahapan sebagai periode perubahan dan inovasi. Pada tahapan ini memfokuskan pada analisis lingkungan dalam proses bimbingan dan gerakan cara-cara yang hanya terpusat pada individu. B. Perkembangan BK di Indonesia. Layanan BK di industri Indonesia telah mulai dibicarakan sejak tahun 1962. Ditandai dengan adanya perubahan statement pendidikan di SMA, yakni dengan adanya program penjurusan. Program penjurusan merupakan respon akan kebutuhan untuk menyalurkan siswa ke jurusan yang tepat bagi dirinya secara perorangan. Puncak dari usaha ini didirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan di Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Negeri. Salah satu yang membuka jurusan tersebut adalah IKIP Bandung. Sekarang berganti nama Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan adanya gagasan sekolah pembangunan pada tahun 1970-1971, peranan bimbingan kembali mendapat perhatian. Gagasan sekolah pembangunan ini dituangkan dalam program sekolah menengah pembangunan persiapan yang berupa proyek percobaan dan peralihan dari sistem persekolahan cuma menjadi sekolah pembangunan. Selanjutnya, sistem sekolah pembangunan tersebut dilaksanakan melalui proyek pembaharuan pendidikan yang dinamai PPSP, Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, yang diuji cobakan di IKIP. Badan Pengembangan Pendidikan berhasil menyusun 2 naskah penting, yakni dengan pola dasar rencana-rencana pembangunan program bimbingan dan penyuluhan melalui proyek-proyek perintis sekolah pembangunan dan pedoman operasional pelayanan bimbingan pada PPSP. Secara resmi diprogramkan di sekolah sejak diberlakukannya kurikulum 1975. Tahun 1975 berdiri Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI di Malang. Penyempurnaan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984 dengan memasukkan bimbingan karir di dalamnya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 0/1989 tentang Sikdiknas membuat mantap posisi bimbingan dan konseling yang kian diperkuat dengan PP Nomor 20 Bab 10 Pasal 25 /1990 dan PP Nomor 29 Bab 10 Pasal 27 1990
yang menyatakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Perkembangan BK di Indonesia semakin mantap dengan perubahan 1 PBI menjadi Abikin, Asuransi Bimbingan dan Konseling Indonesia, tanpa tahun. Landasan psikologi diperlukan untuk bimbingan konseling berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan klien. Terkadang ada tingkah laku yang sejalan dengan norma dan ada yang jauh dari norma agama. Maka dari itu kita harus mengaitkan semua itu dengan norma-norma yang tepat dalam ajaran Islam. Jika klien memiliki tingkah laku yang jauh dari norma, maka solusi apa yang kita berikan padanya? Misalnya kita memberikan pengertian tentang akhlak terpuji yang disukai Allah, atau sebaliknya, sehingga dia dapat mengambil kesimpulan sendiri dan mengerti apa yang harus dia lakukan ke depannya. Hal ini sangat penting karena bidang garapan bimbingan dan konseling adalah tingkah laku klien, yaitu tingkah laku yang perlu diubah atau dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Serta didik sebagai individu yang dinamis dan berada dalam proses perkembangannya, memiliki kebutuhan dan dinamika dalam interaksi dengan lingkungannya. Di samping itu, serta didik senantiasa mengalami berbagai perubahan sikap dan tingkah lakunya. Proses perkembangan tidak selalu berlangsung secara linear atau sesuai dengan arahan atau sesuai dengan harapan, tetapi bersifat fluktuatif dan bahkan terjadi stagnasi atau diskontinuitas perkembangan. Lanjutnya ada landasan sosial budaya. Kebudayaan akan bimbingan timbul karena terdapat faktor yang menambah rumitnya keadaan masyarakat di mana individu itu hidup. Faktor-faktor tersebut seperti perubahan konstelasi keuangan, perkembangan pendidikan, dunia kerja, perkembangan komunikasi, dan lain-lain. McDonald memandang setiap anak sejak lahir harus memenuhi tidak hanya tuntutan biologisnya, tetapi juga tuntutan budaya ditempatkan ia hidup. Tuntutan budaya itu menghendaki agar ia mengembangkan tingkah lakunya sehingga sesuai dengan pola-pola yang dapat diterima dalam budaya tersebut. Tolbert memandang bahwa organisasi sosial, lembaga keagamaan, kemasyarakatan, pribadi dan keluarga, politik dan masyarakat secara menyeluruh memberikan pengaruh yang kuat terhadap sikap, kesempatan, dan pola hidup warganya. Unsur-unsur budaya yang ditawarkan oleh organisasi dan budaya lembaga-lembaga tersebut mempengaruhi apa yang dilakukan dan dipikirkan oleh individu. Tingkat pendidikan yang ingin dicapainya, tujuan-tujuan dan jenis-jenis pekerjaan yang dipilihnya, rekreasinya, dan kelompok-kelompok yang dimasukkannya. Bimbingan konseling harus mempertimbangkan aspek sosial budaya dalam pelayanannya agar menghasilkan pelayanan yang lebih efektif. Selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologi. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori-teorinya, pelaksanaan kegiatannya, maupun pengembangan layanan itu secara berkelanjutan. Sehingga profesi ini menuntut pada bidang keilmuan. Apa saja bidang keilmuannya? Keilmuan bimbingan dan konseling. Ilmu bimbingan dan konseling adalah berbagai pengetahuan tentang bimbingan dan konseling yang tersusun secara logis dan sistematis sebagai layaknya ilmu-ilmu yang lain. Ilmu bimbingan dan konseling mempunyai objek kajiannya sendiri, metode pengalihan pengetahuan yang menjadi ruang lingkupnya, dan sistematika pemaparannya. Objek kajian bimbingan dan konseling ialah upaya bantuan yang diberikan kepada individu yang mengacu pada keempat fungsi pelayanan, yakni fungsi pemahaman, pencegahan,
mengentaskan, dan pemeliharaan atau pengembangan. Dalam menjabarkan tentang bimbingan dan konseling dapat digunakan berbagai cara atau metode seperti pengamatan, wawancara, analisis, dokumen atau riwayat hidup, laporan perkembangan, prosedur teks, penelitian, buku teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya mengenai objek kajian bimbingan dan konseling merupakan wujud dari keilmuan bimbingan dan konseling. B. Peran ilmu lain dan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan ilmu yang bersifat multireferensial, artinya ilmu dengan terujukan berbagai ilmu yang lain. Misalnya ilmu statistik dan evaluasi memberikan pemahaman dan teknik-teknik, pengukuran dan evaluasi karakteristik individu. Biologi memberikan pemahaman tentang kehidupan kejasmanian individu. Hal itu sangat penting bagi teori dan praktek bimbingan dan konseling. Pengembangan bimbingan konseling melalui penelitian. Pengembangan teori dan pendekatan bimbingan dan konseling boleh jadi dapat dikembangkan melalui proses pemikiran dan perenungan. Namun, pengembangan yang lebih lengkap dan teruji di dalam praktek adalah apabila pemikiran dan perenungan itu memperhatikan pula hasil-hasil penelitian di lapangan. Melalui penelitian suatu teori dan praktek bimbingan dan konseling menemukan pembuktian tentang ketepatan, keefektifan di lapangan. Layanan bimbingan dan konseling akan semakin berkembang dan maju jika dilakukan penelitian secara terus-menerus terhadap beberapa aspek yang berhubungan dengan BK. Nah, mungkin yang terakhir ini landasan pedagogik. Pendidikan itu merupakan salah satu lembaga sosial yang universal dan berfungsi sebagai sarana reproduksi sosial. Ini ada beberapa. Yang pertama, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Seorang bagi manusia hanya akan dapat menjadi manusia sesuai dengan tuntutan budaya hanya melalui pendidikan. Tanpa pendidikan bagi manusia yang telah lahir itu tidak akan mampu memperkembangkan dimensi keindividualannya, kesosialisasiannya, silaannya, dan keberagamaannya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, pendidikan sebagai inti proses bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling membangun proses belajar yang dijalani oleh klien-kliennya. Bimbingan dan konseling adalah proses yang berorientasi pada belajar untuk memahami lebih jauh tentang diri sendiri, belajar untuk mengembangkan dan merupakan secara efektif sebagai pemahaman. Dalam konseling, klien mempelajari keterampilan dalam mengambil keputusan, pemecahan masalah, tingkah laku, tindakan, serta sikap-sikap baru. Dengan belajar itulah klien memperoleh berbagai hal yang baru bagi dirinya. Dengan memperoleh hal-hal baru itulah klien berkembang. Selanjutnya, kita membahas tujuan BK Islam. Pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling di samping memperkuat tujuan-tujuan pendidikan juga menunjang proses pendidikan pada umumnya. Hal itu dapat dimengerti karena program-program bimbingan dan konseling meliputi aspek-aspek tugas perkembangan individu, khususnya yang menyangkut kawasan kematangan pendidikan karir, kematangan personal dan emosional, serta
kematangan sosial. Semuanya untuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, misalnya SD dan SLTP atau SMP. Dan pendidikan menengah, hasil-hasil bimbingan dan konseling pada kawasan itu menunjang keberhasilan pendidikan pada umumnya. Bimbingan merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Baik, sekarang saya akan memberikan kuis kepada kalian semua. Apa yang menjadi landasan pokok dalam bimbingan konseling Islam? Dan ini dijawab melalui komentar kolom komentar di YouTube saya. Ya, masing-masing kalian menjawabnya melalui ruang komentar YouTube saya. Dan jangan lupa juga resumenya dikumpulkan satu halaman saja, dipoto, tidak usah pakai PDF. Jangan lupa yang belum subscribe, like, komen, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Demikian aja, semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita, terutama memberkahi keluarga kita, ibu dan bapak kita, dan semoga Allah menempatkan kita nanti di akhirat pada surganya Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.